Sulaiman Ad-Darani, ini kalau kita mau tembus hijrah pada dimensi batin, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, jika sekiranya saya ditawarkan antara surga Firdaus dengan sholat 2 rakaat, atau saya kembalikan dulu sama teman-teman, kalau ditawarkan surga Firdaus dengan sholat 2 rakaat, pilih mana? Surga Firdaus. Kenapa? Ada kenikmatan di dalamnya. Tapi kata Abu Ubaid Ad-Darani, saya tidak pilih surga Firdaus. Saya pilih sholat 2 rakaat. Alasannya apa? Kalau di dalam surga Firdaus ada aku dengan bagianku, sementara di dalam 2 rakaat ada aku dengan Tuhanku. Siapa tadi? Abu Sulaiman Ad-Darani. Jadi seperti ini ketika seseorang itu betul-betul mampu menghijrahkan hatinya. Bukan hanya terjadi apa yang nampak, tetapi apa yang tidak nampak juga dihijrahkan. Insya Allah kita akan bahas secara singkat nanti, secara cepat, mudah-mudahan sampai materinya. Dan ketika seseorang berhijrah, teman-teman sekalian, pada umumnya kita akan merasakan kedekatan diri dengan Allah. Betul? Merasa semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak amalan yang dilakukan, semakin merasa dekat dengan Allah. Makin banyak sholatnya, makin banyak sedekahnya, makin banyak puasanya, makin banyak amal-amal solehnya, perasaan semakin dekat dengan Allah itu semakin kuat. Kira-kira ada yang tahu apa alasannya? Ada yang tahu? Semakin banyak amal soleh, semakin merasa dekat dengan Allah. Ada yang tahu penyebabnya apa? Ayo. Kenapa kira-kira? Semakin banyak amal soleh, semakin merasa dekat dengan Allah. Ada sebab utama, ada sebab pertama, ada penyebab datangnya sebab. Ini 3 hal yang perlu kita ketahui bagi orang-orang yang kemudian mulai merutinkan amal solehnya. Jadi ingat, ada sebab pertama, ada sebab utama, dan ada sebab datangnya penyebab. Ada 3 hal. Jadi makin banyak amal soleh yang dilakukan, kedekatan dengan Allah itu semakin terasa. Mengapa kira-kira demikian? Sebab pertamanya karena amal soleh kita. Tapi itu bukan sebab utama. Apa sebab utamanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahih, nomor hadis 2287. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya bana Adama, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, qum ilayya amshi ilaika. Apa artinya? Qum ilayya amshi ilaika, wamshi ilayya uhawwir ilaika. Jadi kata Allah, berdirilah kepadaku, niscaya aku akan berjalan kepadamu. Dan berjalanlah kepadaku, niscaya aku akan berlari kepadamu. Jadi ingat, bagi orang-orang yang berhijrah, memperbanyak amal solehnya, ketika semakin memperketat amal soleh yang dikerjakan, lalu merasa semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya Allah lah yang semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Paham? Sebab pertamanya amal soleh kita, tapi sebab utamanya kedekatan itu karena Allah lah sejatinya yang mendekatkan dirinya kepada kita. Ibarat kata kalau kita mungkin bawa motor drag, ini ceritanya, kita lari 60, yang datang lari 120. Semakin kita merasa mendekatkan diri kepada Allah, maka hakikatnya Allah lah yang semakin mendekatkan dirinya kepada kita. Lalu apa yang menjadi penyebab datangnya sebab? Karena Allah mencurahkan hidayah di dalam hati kita. Jadi jangan kita terlalu bangga ketika merasa dekat dengan Allah dengan amal soleh, tak. Karena sejatinya Allah lah yang kemudian semakin mendekatkan dirinya kepada kita semua. Hanya saja kan mungkin bagi teman-teman yang berhijrah kadang bingung harus memulai hijrah dari mana. Lalu kemudian setelah berhijrah apa yang harus dilakukan. Kemudian kita juga harus siap menghadapi tantangan-tantangan dalam berhijrah. Karena perlu teman-teman ketahui, perjalanan hijrah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kenapa bukan perjalanan yang mudah? Karena bagi orang-orang yang menempuh jalan ini, itu dipuji oleh Allah. Karena tidaklah kemudian Allah memuji hambanya, kecuali hamba tersebut melakukan sesuatu yang istimewa di mata Allah. Apa kira-kira pujian bagi Allah bagi orang-orang yang berhijrah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih zikir pagi petang. Apa pujian Allah kepada orang-orang yang berhijrah? Apa kira-kira? Pujiannya Allah kepada kita kalau berhijrah.
Bengong semua. Ayo, apa kira-kira? Surah Ali Imran. Surah keberapa? Surah ketiga. Termasuk ke dalam surah apa? Surah Madaniyah. Jumlah ayatnya berapa? 200 ayat. Betul ya? Jumlah kalimatnya berapa? Pusing. Ada yang pernah hitung jumlah kalimatnya surah Ali Imran? Ya, yang pegang buku, pegang pena, pulpen, catat. Jumlah kalimat yang terdapat di dalam surah Ali Imran itu 3.460 kalimat. Berapa? 3.460 kalimat. Oke, aman. Masih sedikit kalau hitung kalimat. Jumlah hurufnya? Ada yang tahu? Jumlah hurufnya Ali Imran. Catat. 14.525 huruf. 14.525 huruf. Kayak harga bakso mungkin di depan ya, 14.000. 14.525 huruf. Bukan saya yang hitung. Yang hitung itu salah seorang ulama kita, ulama Nusantara yang digelari oleh ulama-ulama Timur Tengah dengan julukan faqih tanah Hijaz, ahli fikihnya tanah Hijaz. Beliau ini masuk dalam jajaran ulama senior Masjidil Haram. Umurnya belum 25 tahun, itu beliau sudah direkomendasikan untuk menjadi pengajar. Padahal syarat menjadi pengajar pada waktu itu di Masjidil Haram nanti lewat 25 tahun. Tapi beliau usianya belum 25 tahun sudah direkomendasikan. Karena kenapa? Keilmuannya. Dan ketika beliau menulis kitab tafsirnya, judulnya Al-Munir Marah Labib, itu tidak langsung nulis. Kadang orang sekarang itu ketika menyampaikan ayat langsung saja jelaskan ayatnya dengan sesuai keinginannya tanpa merujuk pada pendapat-pendapat ulama. Syekh Nawawi Banten ini kendati pun memiliki keilmuan yang luas, dia tidak langsung membuat kitab tafsir. Padahal didesak oleh ulama-ulama. Karena kenapa? Ada 2 hadis Nabi. Yang pertama, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang membicarakan Al-Qur'an, berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, kendati pun ia benar, ingat, kendati pun ia benar, maka ia keliru. Awas, hati-hati. Kendati pun ia benar, maka ia keliru. Yang kedua, kata Nabi, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an, perhatikan, maka siapkanlah dirinya, suruh dia mempersiapkan dirinya menempati kedudukannya di neraka. Jadi siapa tapi nama ulamanya? Syekh Nawawi Banten. Siapa nama lengkapnya? Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi At-Taniri Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau ulama besar. Jadi Indonesia itu banyak ulama besar. Di dalam kitab tafsirnya dihitung-hitung jumlah kalimat dan jumlah hurufnya, termasuk Al-Baqarah paling banyak. Berapa jumlah ayatnya Al-Baqarah? 286 ayat. Berapa jumlah kalimatnya? 3.100 kalimat. Lebih sedikit daripada Al-Imran, 3.100 kalimat. Tapi jumlah hurufnya lebih banyak, 25.500 huruf. 25.500 huruf. Yang hitung itu Syekh Nawawi Banten, bukan saya. Oke, kita ke surah Ali Imran tadi. Apa pujian Allah? Di dalam Ali Imran ayat 110. Ada yang hafal? Aduh. Ayat 110. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Stop dulu sampai di sini. Biasanya ketika penceramah menyampaikan ayat ini, maka yang dianggap sebaik-baik umat adalah umat Islam. Itu tidak salah, karena memang di sebagian tafsir seperti itu. Misalkan di tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, dikatakan bahwa umat Islam ini akan menjadi umat terbaik apabila memenuhi 3 syarat. Apa itu syaratnya di ayat selanjutnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tidak mengapa ketika disebutkan bahwa sebaik-baik umat yang dimaksud adalah umat Islam. Tapi jangan berhenti pada penafsiran-penafsiran seperti ini saja. Karena ternyata banyak pendapat-pendapat ulama, banyak pendapat-pendapat sahabat di dalamnya. Misalkan Umar bin Khattab. Di dalam tafsirnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini, kitab tafsirnya itu jadi rujukan ulama-ulama tafsir setelahnya. Banyak bukunya dan tebal-tebal bukunya.
saking sukanya menulis dalam sebuah riwayat, 1 jam sebelum wafat masih minta kertas dan pulpen. Sampai-sampai kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya heran, "Wahai Syekh, wahai guru, kenapa kamu masih minta pulpen dengan kertas? Kami ini sudah sangat kesakitan, sudah sangat kelelahan, sudah sangat lemah." Apa kata beliau? Hendaklah seseorang itu menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Namanya siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalam kitab tafsirnya dikutip perkataan Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ayat ini bukan berbicara tentang generasi terakhir di antara kita. Berarti bukan kita yang dimaksud. Itu kata Umar, bukan kata saya. Tetapi yang dimaksud adalah orang-orang pertama di antara kita. Kata Umar. Karena kenapa? Di ayat tersebut apa redaksinya? Kuntum. Apa artinya? Kamu adalah sebaik-baik umat. Kata Umar, jika sekiranya yang dimaksud adalah orang pertama sampai orang terakhir di antara kita, niscaya di situ redaksinya antum. Makanya kata Umar bin Khattab, yang dimaksud sebaik-baik umat adalah sahabat. Dalam riwayat lain dikatakan yang dimaksud adalah 4 orang sahabat. Ada Mu'adz bin Jabal, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Salim, lalu ada Ibnu Mas'ud. Di mana keempat orang sahabat ini didatangi orang Yahudi. Lalu dikatakan kepadanya, dakwah kami ini lebih baik daripada dakwah kalian. Kemudian agama kami lebih baik daripada agama kalian. Maka turunlah ayat tersebut untuk memberikan motivasi dan semangat, termasuk kabar gembira bagi keempatnya bahwa kalianlah sebaik-baik umat. Lalu penafsiran selanjutnya ada hubungannya dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, hijrah. Dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya bahwa Abu Quraib mengabarkan kepada kami dari Ibnu Atiyah, menceritakan kepada kami dari Simak, dari Qais, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas terkait firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah orang-orang yang membersamai Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah dikatakan sebaik-baik umat? Karena orang yang berhijrah ini tidak menempuh jalan yang biasa. Apa yang ditempuh? Jalan yang luar biasa. Mereka kemudian jelas. Halo, satu. Jelas? Jelas dia? Mereka kemudian sampai putus. 1 2 jelas. 1 2 oke. Sampai di mana nih tadi? Sampai orang-orang yang menemani Rasulullah SAW berhijrah. Kenapa orang yang berhijrah ini diistimewakan? Karena orang yang berhijrah itu harus siap menerima konsekuensi meninggalkan segala hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya dahulunya. Banyak sahabat harus meninggalkan orang tuanya. Banyak sahabat harus meninggalkan saudaranya. Banyak sahabat bahkan meninggalkan anaknya, kerabat-kerabatnya, termasuk rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya, memberikannya rasa nyaman, melindungi dirinya ketika hujan datang, ketika terik panas matahari. Di rumah itu ia kemudian berlindung. Tapi karena ada seruan untuk berpindah, ia berhijrah. Dia tinggalkan segala bentuk kenyamanan dalam rangka apa? Menunjukkan ketundukan dan ketaatannya kepada Allah. Jadi hijrah itu bukan perjalanan biasa. Kita harus siap menerima konsekuensi. Termasuk kemudian kita akan dibenci oleh sebagian orang. Contoh ya, walaupun kadang dicanda-candai juga. Ketika pulang di kampung, isi ceramah, tiba-tiba teman yang pernah sama-sama di band langsung bilang kayak gini, saya nggak nyangka kalau kayak gini bro. Bayangkan, mungkin sederhana tapi kadang nusuk juga. Kadang juga kemudian kita ketika berhijrah mendapati orang-orang yang dulu lihat kita, ini orang dulu sering tampil di panggung, tapi tampilnya di panggung pegang gitar, kemudian main musik, kemudian senang-senang. Tapi sekarang mudah-mudahan tidak lagi cari kesenangan, tapi berusaha mencari ketenangan dan memberikan ketenangan di dalam hati kita semua yang ada di sini. Jadi seperti inilah kemudian hijrah, ada konsekuensi yang kemudian harus siap kita hadapi. Jadi apabila teman-teman kemudian mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hijrahnya, jangan berputus asa. Boleh jadi teman-teman sekalian banyak mi amal soleh tak, banyak mi sedekah tak, banyak mi puasa sunnah tak. Intinya banyak sekali mi kebaikan yang dilakukan, tapi ternyata sering saja kemudian kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hati kita. Kira-kira apa tujuan Allah memberikan itu semua? Dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi amal soleh kita banyak. Makin banyak amal soleh, malah makin banyak hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita.
maka ketahuilah teman-teman sekalian, Allah putus-putus ya? Tidak aja. Allah berusaha memberikan sebuah kedudukan bagi kita di sisinya. Ketika kemudian saya coba baca beberapa hadis-hadis yang ada di dalam silsilah hadis sahihnya Syekh Al-Albani, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Hadisnya disahihkan oleh beliau, nomor hadisnya 2599. Apa kata Nabi? Innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilatu fama yablughuha bi'amalin fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Jadi kata Nabi, ada seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah yang tidak dapat diraih dengan amalan apapun. Apa kalimatnya? Ada orang mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tidak dapat diraih dengan amalan apapun. Berarti ada seseorang yang diistimewakan bukan karena amalnya yang banyak melakukan. Akan tetapi dengan apa? Allah kemudian memberikannya ujian yang tidak menyenangkan baginya. Lalu Allah menuntunnya untuk mendapatkan kedudukan itu. Jadi seperti ini yang kemudian dihadapi oleh orang-orang yang berhijrah. Boleh jadi banyak sekali amal soleh, tetapi ada sebuah kedudukan yang Allah harapkan bisa kita dapatkan di sisinya. Dengan cara apa? Dihadapkanlah kepada kita hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga pada akhirnya kita bersabar dan Allah tuntun kita untuk meraih kedudukan itu. Jadi bukan dengan amal soleh kita, tapi dengan sabarnya kita menghadapi ujian yang ada. Karena kenapa? Biasanya ujian itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi jangan juga karena banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang kemudian didapati lalu mengatakan Allah uji Kak. Harus bisa dibedakan. Jangan sampai hal-hal yang tidak menyenangkan itu malah teguran bagi kita. Paham? Jadi boleh jadi hal-hal tersebut menjadi teguran bagi kita atas dosa-dosa yang dilakukan, bukan karena ketaatan, tetapi karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk Allah memperbaiki diri kita. Karena tidak mungkin Allah turun langsung ke dalam hidup kita. Wahai fulan, tobat kok, tidak mungkin. Maka dihadapkanlah kita pada sebuah kondisi yang mampu menyadarkan diri kita bahwasanya kita sebagai seorang hamba harus kembali kepadanya. Lalu terkait dengan hijrah ini, biasanya ada orang-orang yang sulit untuk berhijrah. Saya minum dulu boleh? Capek teriak-teriak. Oke, tentang hijrah. Buku saya mana Ustaz? Oh, di atas itu ya. Mau saya baca? Oke. Oke, thank you. 1, 2, udah bagus ya. Jadi kadang teman-teman itu bingung bagaimana cara kita memulai hijrah. Bahkan kadang kita punya banyak alasan untuk berhijrah. Betul, ada saja alasannya. Nanti kalau misalkan hijrah maka tidak kumpul maka sama si Anu. Nanti kalau hijrah maka tidak bisa maka jalan-jalan ke sini. Betul? Betul ya? Artinya kita harus siap menghadapi konsekuensi yang ada. Di dalam buku ini ada yang pernah baca? Coba angkat tangan yang pernah baca buku ini. Jangan malu-malu karena ada setan di mukanya. Ada yang pernah baca buku ini? Buku ini saya tulis waktu Covid ya. Awal-awal Covid. Di dalam buku ini bukan promosi, S3 marketing. Saya cari dulu. Ada sebuah motivasi bagi kita semua bahwa sejatinya dalam kehidupan ini kita tidak punya alasan untuk tidak berhijrah. Kenapa? Saya katakan karena setiap subbab ada kata-kata motivasi di dalamnya. Karena saya tidak hafal jadi saya baca. Jika kita ingin sholat, lantas masjid tertutup untuk kita. Pemilihan redaksi ini karena Covid waktu itu. Sampai-sampai sholat Jumat tidak ada. Jadi kita sholat zuhur, sholat pengganti. Bahkan cari masjid susah. Jadi dikatakan jika kita ingin sholat, lantas masjid tertutup untuk kita, maka sholat di rumah tidak mengapa. Jika kita tidak bisa menjadi imam dalam sholat, maka menjadi makmum juga tidak mengapa. Ada yang imam masjid di sini? Mungkin qari tadi imam. Imam? Tinggal di masjid. Masya Allah. Kemudian jika tidak sempat menjadi makmum dalam sholat, maka sholat sendiri pun tidak mengapa. Boleh jadi ada yang datang menepuk pundak kita, jadi imam lagi. Saya sebuah kesyukuran pernah jadi
imam di Masjid Al-Markas Al-Islami. Masya Allah kan? Nah, pada saat itu saya datang telat. Sholat di belakang, orang sudah sholat. Tiba-tiba ada yang tepuk di belakang. Nah, masuk kategori apa? Pernah menjadi imam di Masjid Al-Markas Al-Islami. Walaupun makmumnya cuma 1 orang. Tapi ini sebuah kesyukuran. Jadi kalau dikatakan pernah imam, pernah di Masjid Al-Markas Al-Islami. Itu imam maghrib lagi. Nah, terus jika tidak ada sajadah untuk bersujud, maka tanah pun bisa menjadi tempat untuk sujud. Kemudian, jika kita tidak memiliki harta untuk bersedekah, maka senyum pun bisa jadi sedekah. Jika sedekah dengan senyuman berat untuk dilakukan, maka diam tanpa mengusik bisa jadi pilihan. Jika belajar Al-Quran mendapatkan kesulitan, maka jadikan kebodohan sebagai penyesalan. Jika merasa tidak memiliki teman untuk berhijrah, maka hadirkan niat sebagai teman. Jadi kalau tidak ada teman tak berhijrah, jadikan niat kita sebagai teman untuk berhijrah. Jika orang-orang melarang kita untuk berhijrah, ingat, jika orang-orang melarang kita untuk berhijrah, maka hadirkan Allah yang wajib didengarkan. Kemudian, jika bingung ingin memulai hijrah dari mana, maka pikirkan cara meninggalkan maksiat dimulai dari apa. Lalu jika akal memiliki ribuan alasan untuk berhijrah, maka hati menyuguhkan jutaan alasan untuknya. Jika sekarang merasa terlambat untuk berhijrah, lalu kenapa kita tetap diam? Terlambat bukan berarti tidak mendapat kesempatan, karena masih ada waktu yang Allah berikan. Jadi di dalam buku ini setiap subbab ada 7 bab, dan setiap bab itu ada subbab, selalu diiringi dengan motivasi. Ini bukan promosi, S3 marketing. Nah, dan di dalam buku ini bukan novelnya, bukan cerita hidup saya, tapi kumpulan teori-teori dan pembahasan-pembahasan yang kalau saya minta pendapat-pendapat para pembaca, ada teman di Stiba, ada teman di Surabaya, termasuk di Kalimantan, termasuk di Lombok juga, katanya buku ini cocok bagi orang-orang yang memang baru belajar tentang Islam. Kalau pernah lihat buku mengkaji Islam dari akar, sampai dari batang sampai akar-akarnya, kurang lebih seperti ini. Mulai dari adab, surga neraka, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah inspirasi, ada semua di dalam. Bukan kisah hidupnya penulis. Dan dari buku ini juga menjadi titik awal hijrah saya, dari yang dulunya menulis di HP menjadi menulis di buku. Walaupun sebenarnya ingat, ada hal-hal yang kemudian kadang kita anggap sesuatu ini menghalangi aktivitas kita, tetapi ketika kita menghadirkan hati untuk memandang kondisi tersebut, boleh jadi ada kebaikan sebenarnya di dalamnya. Cuma kita tidak berusaha mencari tahu. Contoh misalkan, waktu awal Covid, itu kan tidak ada kegiatan. Kita mau ke kampus, kuliahnya online. Kita membuat seminar-seminar, susah dapat izin. Bahkan teman-teman di komunitas pecinta Al-Quran sudah ada planning ke Malino, Quran Camp kedua, itu di cancel. Karena kenapa? Covid. Pekan kedua Covid, gabut, tidak ada kegiatan. Itu saksi mata di atas, teman saya di masjid. Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, ya sudah, saya ngetik, mengumpulkan segala bacaan selama ini, dan alhamdulillah jadi buku. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak waktu untuk menghayal, coba gunakan waktu itu untuk menulis. Paling tidak kalau kita nulis buku, walaupun cetakannya cuma 2 atau 3, setidaknya itu menjadi apresiasi bagi diri kita sendiri. Dan alhamdulillah buku ini sudah sampai ke Ustadz Abdul Somad. Tahu Ustadz Abdul Somad? Nah, beliau sudah pegang dan sudah ada di rumahnya. Terus Ustadz Muhammad Zunaidi, narasumbernya Trans 7, Peruqyah, itu juga sudah sampai ke tangan beliau. Dan pengantar buku ini ada Ustadz Das'ad Latif. Sampai ditanya, kenapa bisa sampai dapat kata pengantarnya beliau? Hebat tak? Saya bilang bukan hebat, tetanggaku memang. Nah, jadi gampang. Nah, di dalam buku ini dibahas tentang hijrah, teman-teman sekalian. Nah, 10 menit mau Ustaz. Jadi, ketika seseorang hendak berhijrah, maka kadang kita butuh sosok-sosok yang menginspirasi bagi kita, untuk kita teladani. Pertama kan ada sahabat. Banyak kemudian kisah-kisah sahabat yang bisa kita ikuti, bisa kita teladani, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau kita ingin masuk surga, ketahuilah teman-teman sekalian, penghuni surga itu cuma 2. Saya dan kamu. Bukan. Penghuni surga itu cuma 2. Yang pertama, yang disebutkan langsung namanya, para nabi, para sahabat, istri Nabi, ya. Jadi penghuni surga yang disebutkan langsung namanya. Yang kedua, penghuni surga yang disebutkan ciri-cirinya. Untuk yang pertama, kita tidak bisa lolos. Tapi untuk yang kedua, kita masih bisa memantaskan diri.
Jadi kita cari sosok-sosok yang menginspirasi. Ada Rasulullah, ada sahabat. Di Indonesia sendiri kan banyak ulama-ulama besar kita. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita dalam perjalanan hijrah ini. Terutama kaitannya dalam proses menuntut ilmu kita, dalam proses belajar kita. Ada tadi disebutkan Syekh Nawawi, Banten. Ada juga Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dari Padang. Beliau itu karang kitab namanya Arba'in Al-Buldaniyah. Isinya 40 hadis, diambil dari 40 ulama yang berbeda dan dari 40 tempat yang berbeda pula. Bahkan gelarnya beliau ini, Syekh Yasin, gelarnya adalah gudangnya sanad. Karena kenapa? Di masanya beliau termasuk ulama yang memiliki sanad terbanyak. Orang Indonesia. Di Jawa, siapa yang terkenal di Jawa? Ada Wali Songo. Kita baca sejarah-sejarahnya. Bagaimana kemudian ia berusaha berdakwah sambil berhadapan juga dengan penjajah. Bagaimana kemudian ia berdakwah masuk ke lingkungan kerajaan. Dan tantangannya banyak sekali. Di Jawa ada Wali Songo. Di Sulawesi Selatan, siapa kira-kira sosok yang inspiratif bagi kita? Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Khalwati. Beliau itu tarekatnya Khalwatiyah. Jadi kalau kita belajar tarekat ada namanya tarekat Khalwatiyah. Sekarang itu maaf, banyak orang anti dengan kata tarekat. Banyak orang anti dengan kata tasawuf. Karena kenapa? Dianggap bid'ah. Jadi saya sampaikan ke teman-teman semua, tarekat tasawuf itu bukan perkara bid'ah. Kalaupun ada kekeliruan di dalamnya, itu pada prakteknya, bukan pada metodenya, bukan pada istilahnya. Karena ketika ditanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, wahai Syekh, apa itu tasawuf? Apa kata beliau? Tasawuf itu tazkiyatun nafs dan ihsan. Itu tasawuf. Cuma kan sekarang banyak kelompok-kelompok yang membid'ahkan itu istilah tasawuf. Ada buku di rumah namanya Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh Ustadz Yazid. Beliau mengatakan di antara prinsip-prinsip manhaj salaf itu adalah tazkiyatun nafs. Berarti tasawuf termasuk prinsip daripada manhaj salaf. Kalau misalkan ada orang bertanya, apa dalilnya tasawuf? Dalilnya tasawuf itu ada di dalam riwayat Muslim. Nomor hadis 8 dari Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zatal yaum id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi tharus safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajabana lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an talal hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa fa labistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Hafal hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Hadis keberapa di Arba'in? Hadis ke-2. Hadis Muslim nomor berapa? Nomor 8 dari Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang tanya dalilnya tasawuf, itu tadi dalilnya tasawuf. Apa dalilnya? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah walaupun engkau merasa tidak melihat Allah, tetapi rasakanlah bahwa Allah ini menyaksikan kita, menyaksikan ibadah kita, memperhatikan gerak-gerik kita. Maka inilah tasawuf. Jadi jangan kemudian terlalu anti dengan istilah tasawuf. Karena kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, tasawuf itu adalah ihsan dan tazkiyatun nafs. Oke, kita lanjut. Siapa sosok inspiratif di Sulawesi Selatan? Tadi ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau saya sebelum itu ada lagi lebih inspiratif. Ketika kita di sini kemudian selalu disuplai dengan ilmu-ilmu bahwa Islam di Sulawesi Selatan itu dibawa oleh 3 dato. Kalau belajar sejarah ya, Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Tiro, dan Dato' Ri Fatimang. Maka sebelum 3 dato ini membawa ajaran agama Islam, ada ulama yang bahkan ulama ini dikatakan sebagai bapaknya Maulana Malik Ibrahim. Bapaknya Wali Songo pertama, Sunan Gresik, dan makamnya itu ada di Wajo, nama daerahnya Tosora. Betul kan?
Ada makam di situ. Siapa namanya? Maulana Husain Jumadil Kubra bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah Azmat Khan bin Abdul Malik